Oke. Oi Dan. Oh, Ner, kabar gimana, Ner? Oh, baik nih, baik. Ini hari Minggu nih sekarang nih. Kemana aja lu Minggu? Aduh, gua minggu tadi gua ada ibadah. Terus gua Ibadah lah. pulang, terus gua tiba-tiba pengen ngobrolin sesuatu nih. Wah, apa nih? Ide apa lagi nih, Ner? Nih, gua sebenarnya lagi mikirin ide buat generatif AI nih. Gua ada kepikiran gitu ya. Kenapa kok kenapa kita itu nggak bikin. Nah, kan generatif AI itu kan sekarang kan lagi berkembang di zaman-zaman sekarang gitu kan. Iya, lagi tinggi banget ya minatnya juga. Iya. Nah, gue tuh sebenarnya lagi main satu game-game yang kayak apa ya? Gue jadi karakter itu terus gue keliling-keliling kota gitu. Oh, paham-paham ya. Nah, Open jadi world gitulah. ya open world gitu. Jadi di game open world itu gue menjadi apa? Menjadi seseorang yang memainkan profesinya. Oke, role Nah, play gitu ya. lu tahu nggak tuh kira-kira game apaan kayak itu? GTA RP mungkin bisa masuk. Iya, 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 bener sih. Benar kayak GTA gitu ya. Roleplay, ya benar 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 benar. Jadi gue tuh jadinya kepikiran gitu kan. Kenapa kalau ini tuh nggak bisa maksudnya kita bisa kaitin game ini dengan generatif AI. Lo mau tahu Wah, nggak gimana? menarik sih. Gimana caranya tuh kira-kira? Nah, gue tuh ada kepikiran kan setiap kita ada role-nya masing-masing tuh. Heeh. Role-nya ada yang polisi, ada yang apa gitu kan. Iya. Nah, di game role play ini yang kadang-kadang tuh kalau terlalu open world itu story-nya nggak ada Iya, gitu ya. betul. Story-nya Plotnya kurang. terlalu Iya. terlalu monoton lah. Heeh. Nah, gimana kalau pakai Gen AI yang ya kita tahu sendiri ya kalau AI itu kan sekarang udah bisa bikin ide-ide yang Lebih maksudnya menarik. nggak Iya. ya menarik tapi ya memang masih mentah tapi bisa diolah gitu. Iya, betul. Jadi gue tuh ada kepikiran gimana kalau misalkan kita menciptakan lingkungan video game yang dimana setiap playernya itu nggak ada skrip dialog justru. Jadi udah diintegrasi sendiri dengan AI. Iya, jadi kayak mereka tuh didukung sama uh, model yang katakanlah model Gen AI yang gede gitu ya. Iya. Terus punya memori jangka panjang. Jadi kayak Oke. setiap memori ini uh, memang lu akan pilih satu profesi. Tapi ketika Heeh. lu berinteraksi dengan profesi yang lain, nah nanti itu bakalan nge-mix tuh. Jadi misalkan polisi ketemu peternak gitu ya, bisa jadi polisinya sambil berternak gitu. Jadi nanti storynya misalkan memburu maling sapi misalkan gitu. Nanti Iya. ada nanti misinya kayak gitu tuh. Oh, menarik sih itu. Iya, kejar-kejaran sama maling sapi misalkan gitu kan. Heeh. Nah, itu kan jadi alur yang baru gitu. Dan mesin itu bisa belajar gitu. Oh, nanti gue bikin storynya gini 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 gitu. Sekarang itemnya gue gak usah bikin. Jadi itemnya dibikin sama AI gitu, di Oh, deploy jadi langsung. AI langsung yang ngembangin ya? Iya, AI langsung yang ngebangin. Jadi kan sebenarnya kan barang-barang di game-game kayak gitu kan banyak kan. Oke, Nah, oke, kita ya. pakai AI buat supaya mempermudah uh, item-item seperti itu tercipta gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita keluar duit orang nyiptain. Kan ada tuh di game satu game kita nyiptain apa, dia nyiptain barang yang OP, kalau lu punya uang lu bisa beli, lu jadi kuat gitu loh, Iya, emang. ya kan. Pay to win juga kan? Iya, pay to win jadinya kan. Makanya itu dengan adanya sistem ini kita bisa batasin AI-nya buat bertindak gitu kan, seadil mungkin dia yang hitung, ya kan, dia yang hitung. Jadi uh, item-item yang keluar pun juga bakalan, ya gue pikir bakalan lebih asik lah gamenya. Selain Iya, dari item alur cerita, gue kepikiran kayak gitu Gen AI. itu boleh sih. Jadi Hmm. manfaat juga kan kayak AI ditambah masuk ke topik ide yang kita sukain tuh hobi kita juga kan, kesukaan kita juga kan, hiburan. Betul, betul. Nah, jadi sekarang mungkin gue bakal mikirinnya tentang ini sih. Kayaknya sih bakalan ada kesulitan di proyeknya ini. Oke, tantangan lah ya. Iya, tantangannya. Menurut gue sih sebenarnya ini konsep terlalu halu. Oke, iya. Terlalu halu karena apa ya? Kita itu
kita kan memprogram suatu AI-nya kan harus ada batasannya dong, Iya, gitu. pasti dong. Semisal kita itu membiarkan dia belajar tapi nggak kita batasin, kayaknya bakalan justru itu jadi pisau bermata dua ke kita gitu. Iya, Jadi bisa benar. jadi kita juga kita menciptakan game kayak gitu, kita juga bisa hancur juga langsung gamenya gitu. Hmm, Ada banyak istilah bug dan iya segala banyak macam faktor lah. gitu ya kan. Jadi gue pikir ah tantangan berikutnya sih ada di ini sih, waktu responnya juga. Oh iya, Jadi waktu misalkan internet. misalkan gue bikin nih gamenya gitu ya, datanya kan memang harus ditarik kan dari Hmm, server server gamenya dong, bener nggak? iya, Kita pasti kan. punya pemain mau tarik data AI-nya ke server gitu kan, butuh waktu. Sedangkan misalkan pemainnya di server yang lain gitu ya kan, mau berinteraksi gitu, pastinya ada latensi gitu. Mm-mm. Itu yang menurut gue jadi problem juga gitu. Iya, Jadinya gerakannya pasti nggak secara real time, uh, secara teks, secara ngobrol. Takutnya nanti ada latensi, ntar macet-macet ngomongnya, nggak kayak ngomong di dunia nyata gitu kan. iya, Nah gue ada, enggak. Ini, nah terus gue ada searching gimana caranya solusi latensi ini sih. Katanya ada solusinya. apa tuh kira-kiranya? Nah, jadi itu ada yang namanya edge computing dan SLM. Nah, Oke. SLM ini kepanjangannya Small Language Model. Waduh, Nah, bagus nih kayaknya. Menarik. nah, jadi strateginya itu dia menggunakan model bahasa yang lebih kecil namun teroptimasi. Jadi, uh, kita nggak usah susah-susah tarik data bahasa misalkan, atau data sesuatu yang berat ke server itu. Jadi bisa langsung tertanam di perangkat. Jadi lu download dulu nih misalkan, terus lu Oke, tinggal panggil dari perangkatnya gitu. Jadi latensinya itu paketnya kira-kira berkurang lah oke, gitu. oke. Mungkin uh, game gua yang gua pikirin tuh desainnya mungkin terlalu masa depan kali ya. Mm-mm. Cuma Oke, menarik nih. ya, tapi ada implementasi sederhananya udah ada nih. Oke, Jadi ada implementasinya itu sekarang, teknik streaming response. Jadi ketika dia lagi streaming, nggak usah bikin subtitlenya langsung. Langsung udah ada subtitlenya tuh keluar tuh. oke, Nah, jadi ada mempelajari kata-kata yang keluar, tapi dari kamus bahasa yang udah di-download di sistemnya, di oke. internalnya. Kira-kira kayak gitu dan. Menarik, menarik. Nah, Bagus itu. ya dari gue sih itu sih. Lu ada ide nggak kira-kira buat Gen AI gitu-gitu? Kalau gua ada sih ide ini waktu itu kepikiran. Kan gua kalau di kampus suka nongkrong makan-makan di samping kampus lah biasa. Iya, sayangi, Ada yang sayangi. jual sayangnya juga tuh suka Ah, nongkrong iya gua iya. makan di situ lah. Biasa kalau kita makan di situ tuh kan UMKM di Mercu banyak juga kan. Betul. Waktu itu tertarik begitu dapet tugas nih dari Bu Umni Gen AI. Hmm. Apa yang kira-kira bisa gue implementasiin lah ya. Kepikiran lah pas saat gue makan nih. Gue kayak Iya. pengen bikin tuh kayak konten promosi. Jadi tuh UMKM di sekitar Mercu yang kenal tuh bukan mahasiswa-mahasiswi Mercu doang. Tapi Oh. mahasiswi-mahasiswi luar bahkan kalangan masyarakat pun tahu ada makan-makan enak di sini. Oh. Jadi kayak gue Makan yang ngetopnya gitu ya. ya ngetop di sini. Kepikiran tuh gue tuh Oh. pokoknya AI konten generator untuk UMKM. So kalau kita lihat kan UMKM di Mercu enak-enak, bagus-bagus. Tapi Iya. sayang nih kayak promosi kontennya kurang. Hmm. Tapi tetap aja kan kalau buat hal-hal kayak gini bagus, tapi itu tetap ada tantangan-tantangannya. Iya. Kepikiran lah gue tantangan-tantangannya tuh buat bikin kayak gini. Yang pertama kalau gue pikir tuh ya kualitas output AI yang sering kita pakai. Kan AI Hmm. sering kita gunakan kalau kita ngerjain tugas, bantu-bantu Waduh. nyari referensi, Iya lagi, betul betul. ya kan? Kadang tuh AI tuh selalu ngasih hasil yang terlalu umum kayak nggak sesuai. Apalagi Hmm. faktornya tuh kita ke brand UMKM yang kita nggak tahu nih brand UMKM ini pengen punya model yang kayak gimana. Betul Pokoknya betul solusi betul. kualitas output AI ini nih gue solusinya tuh
gue mau pakai prompt engineering yang detail. Misalnya Hmm. kayak masukin karakter brandnya, target pasarnya apa, dan gaya bahasanya tuh kayak gimana. Hmm. Jadi kalau kita mau ngebuat suatu hal, yang penting promptnya tuh harus detail lah. Nanti kita akan bantu prosesnya tuh di sana. Oh, gitu. Lanjut tuh ada bahasa lokal dan konteks budaya. Jadi UMKM kita nih banyak yang pakai bahasa santai atau bahasa daerah. Hmm. Sayange, kayak polili, ada bahasa Sundanya apa, pokoknya Kopi setengah lima ya. ya, pokoknya Setengah banyak-banyak yang pakai tujuh, bahasa setengah mereka dua sendiri. belas. Kopi Solusinya tuh beduk ada, subuh. Ya. kita tuh harus ada training tambahannya. Iya, Atau iya, kalau di iya. bahasa ilmu AI itu gue pernah baca namanya tuh fine tuning. Itu tuh pakai dataset lokal. Yang tadi Oh. kayak kasus yang bahasa role play itu, ada dataset bahasa tambahan di sana. Habis itu Oh. ada tantangannya lagi yang itu data yang terbatas. Soalnya kan kita tahu sendiri lah ya, nggak semua UMKM tuh nggak semanajemen itu Betul. datanya. Ya artinya tuh promosi mereka yang kurang rapi di sana. Solusinya ya Hmm. nanti sistem AI ini bisa ngasih template input biar usernya tuh gampang ngisi data produk mereka. Oh. Jadi Pokoknya dia itu bakalan ngeluarin gambar sama teksnya juga, tapi teksnya ini udah di kira-kira udah di summarize lah gitu ya. ya kayak gitu. Sama Hmm. tantangan terakhir nih lebih ke personal masing-masing sih, ke kepercayaan pengguna. Soalnya banyak yang takut kan AI ganti peran manusia tuh. Iya. Solusinya tuh sistem ini bukan ngeganti, tapi cuma ngebantu ke pedagang-pedagang Hmm. sana doang buat Iya, kalau iya, emang iya. insya Allah sistem ini jadi nanti kita bisa promosi langsung ke mereka tanpa perlu takut. Karena UMKM banyak menjamur ya. Iya, banyak banget kan. Banyak Hmm. lebih ke tantangan yang tadi sih, ya solusi-solusi yang bisa gue kasih tuh di eh proyek yang nanti bakal gue buat tuh kayak solusi yang dari atas pertanyaan tadi lebih ke prompt engineering-nya, fine tuning Hmm. data lokalnya, template Hmm. inputnya, Hmm. sama human in the loop-nya. Kayak gitu sih. Ya, ya, ya. Menarik juga ya pembahasan kita ya. Iya sih, kalau dari gue itu sih. Oh, ya, 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 ya. Oke deh, semoga proyek lu lancar deh, Renar. Ya, puji Tuhan nanti mungkin setahun lagi gue bakal jalanin sih kayaknya. Sama gue juga. Kayak Iya. mulai besok nih udah mulai agak promosi lah ke warung-warung sekitar. Amin, 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 amin. Oke, gue duluan dulu ya. Dan Iya, iya aman. Renar hati-hati. dadah. Thank you, Yo, thank you. Renar. Malam, Renar.